Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kelas C013 akan memaparkan materi dari chapter 10 dengan judul Control and Accounting Information and System. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Mirama Syamsi Adiputri dengan NPM akhir 140, kemudian ada Karina Wahyunita dengan NPM akhir 143, dan saya Amika Puji Lestari dengan NPM akhir 149. Nah, yang pertama, seperti kita ketahui bahwasanya ancaman terhadap sistem informasi akuntansi itu semakin bertambahnya tahun itu semakin meningkat. Padahal sebuah perusahaan itu kadang sudah mengadakan adanya pengendalian atau kontrol. Sebenarnya apa penyebab kegagalan dari adanya pengendalian itu? Nah, yang pertama itu biasanya disebabkan oleh informasi yang tersebar semakin luas. Nah, misalnya ini sebuah perusahaan besar, adanya ribuan karyawan yang mana mereka itu bisa mengakses sistem itu. Nah, lalu yang kedua ada jaringan komputer yang tersebar atau terdistribusi sulit dikendalikan. Karena data tidak hanya berada di satu sistem sehingga akan semakin sulit dalam pengendaliannya. Nah, lalu yang ketiga, akses antar perusahaan. Nah, biasanya tuh perusahaan tuh saling terhubung ya secara digital, misalnya antar perusahaan supplier atau pelanggan. Nah, hal ini pun yang menyebabkan adanya peluang terjadinya risiko ancaman, meskipun sebenarnya terhubungnya ini tuh membuat adanya efisiensi, tapi tetap ada peluang untuk ancaman ya. Nah, tetapi ada juga beberapa perusahaan itu yang belum mengadakan adanya pengendalian atau kontrol. Nah, alasan yang pertama itu bisa disebabkan karena mereka itu menganggap bahwa kehilangan informasi itu tidak mungkin terjadi atau risikonya kecil. Nah, lalu yang kedua itu banyak organisasi itu belum sepenuhnya memahami risiko dari penggunaan sistem berbasis internet. Lalu yang ketiga, perusahaan itu bisa tidak menyadari bahwa informasi merupakan aset. Ya, sehingga seharusnya itu dilindungi, tetapi mereka belum menganggap hal itu. Nah, lalu yang keempat yaitu adanya tekanan produktivitas dan biaya. Sehingga adanya tekanan ini membuat manajemen itu sulit untuk mengadakan adanya pengendalian karena mereka menganggap bahwa adanya biaya dan produktivitas ini dapat membuang waktu dan membuang biaya. Nah, selanjutnya ada istilah threat atau ancaman yang dimana merupakan setiap potensi kejadian yang dapat merugikan sistem informasi atau organisasi. Lalu yang kedua ada exposure atau impact, yang dimana ini merupakan potensi kerugian yang dapat terjadi jika ancaman tersebut benar-benar terjadi atau menjadi kenyataan. Lalu yang ketiga ada likelihood atau risk, yang dimana merupakan peluang atau probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu ancaman. Nah, dengan memahami ketiga istilah ini atau konsep ini, organisasi dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menentukan pengendalian apa yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya, ada pula gambaran umum mengenai konsep kontrol. Untuk mengatasi berbagai ancaman, organisasi perlu mengadakan adanya internal control. Internal control itu apa sih? Yaitu merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan atau reasonable assurance yang bertujuan untuk agar aset itu aman, informasinya akurat, laporan keuangan sesuai dengan standar, operasi menjadi efisien, dan patuh hukum serta kebijakan. Nah, selain itu, internal kontrol ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama adanya kesalahan manusia seperti kerentanan terhadap kesalahan dan kekeliruan. Lalu yang kedua ada penilaian dan pengambilan keputusan yang salah. Lalu yang ketiga ada pengabaian oleh manajemen, dan yang terakhir ada kolusi atau kerjasama untuk melakukan kecurangan. Nah, ada pun beberapa fungsi dari internal control. Yang pertama ada preventif yang merupakan pengendalian untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Contohnya ini bisa berupa pemisahan tugas karyawan atau pembatasan akses terhadap data. Lalu yang kedua ada detektif sistem atau kontrol yang merupakan
untuk mendeteksi kesalahan yang sudah terjadi. Ini bisa melakukan pengecekan ulang. Lalu yang ketiga ada corrective control yang bertujuan untuk memperbaiki masalah serta memulihkan sistem setelah terjadi kesalahan. Nah, pengendalian juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama general control yang berkaitan dengan lingkungan sistem informasi atau sistem teknologi informasi secara keseluruhan. Ini seperti keamanan sistem, infrastruktur IT, serta pengembangan dan pemeliharaan software. Lalu yang kedua ada application control yang berkaitan pada fokus ke akurat, kelengkapan, dan validitas data transaksi dalam suatu aplikasi. Nah, selain itu, ada beberapa pilar menurut Robert Simons mengenai pilar kendali atau pengendalian. Yang pertama itu ada belief system. Sistem ini menjelaskan nilai-nilai dan tujuan organisasi sehingga karyawan dapat memahami visi perusahaan. Nah, yang kedua ada boundary system. Sistem ini menekankan batasan perilaku karyawan agar mereka tetap bertindak sesuai etika atau aturan. Dan ketiga ada diagnostic control system. Sistem ini digunakan untuk memantau kinerja organisasi dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target. Lalu yang terakhir ada interactive control system. Sistem ini agar manajemen itu berinteraksi secara langsung dengan karyawan dalam membahas strategi dan pengambilan keputusan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini tetap ada ataupun sejak dahulu adanya praktik korupsi yang merajalela baik dalam lingkup internasional maupun global, bahkan di lokal-lokal kadang juga ada. Nah, dengan adanya praktik-praktik korupsi ini membuat adanya undang-undang yang tercipta, yaitu Foreign Corrupt Practice Act atau disingkat sebagai FCPA yang disahkan pada tahun 1997. Undang-undang ini dibuat untuk mencegah perusahaan itu tidak melakukan praktik suap kepada pejabat asing untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Nah, selain itu, FCPA ini juga mengharuskan perusahaan untuk memiliki sistem internal kontrol yang baik, sehingga transaksi keuangan dapat dicatat secara transparan dan tidak digunakan untuk kegiatan ilegal, misalnya seperti korupsi tadi. Nah, tetapi pada awal tahun 2000-an, itu muncul lagi skandal manipulatif yang besar-besaran, yang membuat investor itu tidak percaya lagi kepada perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan yang multinasional. Hal ini pun membuat adanya krisis ekonomi, sehingga terciptanyalah Undang-Undang SOX atau Sarbanes-Oxley Act yang disahkan pada tahun 2002. Tujuannya yaitu untuk memperketat regulasi publik dan memperkuat pengendalian. Adapun aspek penting yang dimiliki oleh SOX, yang pertama itu yaitu pembentukan PCAOB atau singkatan dari Public Company Accounting Oversight Board. Nah, PCAOB ini bertugas untuk mengawasi audit serta menetapkan standar audit dan etika dalam auditor perusahaan publik. Nah, yang kedua ada pembentukan aturan baru, yaitu agar auditor itu wajib melapor ke komite audit. Lalu yang ketiga ada peran baru untuk audit komite yang mana harus di bawah direksi perusahaan dan bersifat independen. Lalu yang terakhir ada persyaratan internal kontrol, yaitu perusahaan wajib menerbitkan laporan disertai laporan keuangannya. Nah, selain itu ada pula SOX menerbitkan aturan baru atau memiliki aturan penting sebagai pendukung, yaitu Section atau SEC 404. Nah, yang dimana itu SEC ini atau Section ini wajib menggunakan framework dari COSO atau COSO dan peran dari Section ini untuk mengungkap kelemahan material dan menyatakan kontrol tidak efektif jika ada masalah besar. Nah, selanjutnya mengenai control framework dibagi menjadi dua. Yang pertama ada COBIT framework, yang dimana framework ini dikembangkan oleh ISACA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi secara efektif. COBIT ini menyediakan standar dan praktik yang terbaik untuk manajemen, pengguna sistem, dan auditor.
Tujuannya tak lain adalah untuk kontrol dan keamanan IT, lalu yang kedua untuk jaminan sistem IT memiliki kontrol yang memadai, lalu yang ketiga, auditor dapat menilai pengendalian internal. Nah, adapun dalam Cobit 2019 ini memiliki prinsip utama. Yang pertama ada meeting stakeholder needs, yaitu memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan. Lalu yang kedua ada covering the enterprise end-to-end, yaitu integrasi antara sistem IT dengan seluruh proses bisnis organisasi. Lalu yang ketiga ada applying a single integrated framework, yaitu menggunakan kerangka kerja yang terintegrasi dengan standar lainnya. Lalu yang keempat ada enabling a holistic approach, yang itu pendekatan yang menyeluruh dalam pengelolaan IT. Dan terakhir ada separating governance from management, yaitu membedakan antara fungsi pengawasan dan fungsi manajemen. Adapun struktur dari Cobit, yaitu dibagi menjadi dua. Ada governance, yang mana terdiri dari EDM atau evaluasi, direct, monitor. Lalu yang kedua ada manajemen, yang terdiri dari APO, yang mana singkatan dari align, plan, and organize. Lalu ada BIE, yang dimana terdiri dari build, acquire, and implement. Lalu yang ketiga ada DSS, yang mana terdiri dari deliver, service, and support. Dan yang keempat ada MIA, yang mana terdiri dari monitor, evaluasi, dan assess. Model ini menunjukkan bahwa governance itu memberikan arah, sedangkan manajemen itu menjalankan dan memantau aktivitas IT dalam organisasi. Nah, untuk prosesnya kita dapat melihatnya dalam bagian di samping, bahwa terdiri dari bahwa APO itu ada beberapa sampai 14, dan di mana masing-masing itu memiliki tugasnya masing-masing, begitupun untuk lainnya memiliki tugasnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai COSO Internal Control Framework. Nah, ini bagian yang kedua, yang mana COSO merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa asosiasi profesi akuntansi dan manajemen, seperti American Institute of Certified Public Accountant, Institute of Internal Auditor, atau AECPA, Institute of Internal Auditor, Institute of Management Accountant, dan Financial Executive Institute. Nah, framework ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1992, yang kemudian diperbarui pada tahun 2013 untuk menyesuaikan dan dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis yang modern. Ada pula tujuan dari Internal Control Framework ini. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Lalu yang kedua, mendukung efektivitas operasional. Lalu yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, adapun COSO ini memiliki beberapa komponen yang mana masing-masing memiliki prinsip juga. Yang pertama ada control environment, yang mana memiliki prinsip mengenai integritas dan nilai etika, pengendalian oleh Dewan Direksi. Lalu yang ketiga ada struktur dan wewenang yang jelas. Keempat ada kompetensi SDM. Lalu yang kelima ada akuntabilitas dalam organisasi. Nah, komponen yang kedua ada risk assessment, yaitu proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Prinsip yang pertama ada menetapkan tujuan, mengidentifikasi dan analisis risiko, penilaian risiko kecurangan, dan mengidentifikasi perubahan. Komponen yang ketiga ada control activity, yang dimana terdiri dari aktivitas pengendalian IT, dan kebijakan dan prosedur. Lalu yang keempat ada information dan komunikasi, yang mana prinsipnya terdiri dari informasi yang relevan dan berkualitas. Lalu yang kedua ada komunikasi internal yang efektif. Dan terakhir ada komponen monitoring activity, terdiri dari evaluasi keberlanjutan yang atau terpisah. Dan terakhir ada laporan dan perbaikan kekurangan. Selanjutnya yaitu control environment atau lingkungan kontrol, yang merupakan budaya organisasi yang memengaruhi bagaimana pengendalian internal diterapkan dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian ini menjadi fondasi bagi seluruh sistem manajemen risiko dan pengendalian internal. Nah,
Dalam lingkungan kontrol atau budaya organisasi ini terdiri dari beberapa faktor yang memengaruhinya. Yang pertama ada filosofi manajemen dan gaya operasional perusahaan, lalu yang kedua ada komitmen terhadap integritas dan nilai etika, lalu yang ketiga ada pengawasan dari dewan direksi, keempat ada struktur organisasi yang jelas, dan kelima ada pembagian wewenang dan tanggung jawab, lalu yang keenam ada standar sumber daya manusia yang kompeten, dan terakhir ada pengaruh eksternal. Nah, di sini saya akan membahas yang dari poin yang pertama, filosofi manajemen dan gaya operasional perusahaan. Yang mana ini mencerminkan sikap perusahaan terhadap risiko dan pengendalian. Ada pula risiko apetit yang merupakan tingkat risiko yang bersedia diterima oleh perusahaan untuk mencapai tujuan, yang mana berarti risiko apa yang bisa diterima oleh perusahaan itu. Nah, untuk mengetahuinya, mengenai faktor ini kita bisa menilainya dari beberapa pertanyaan, yang mana apakah manajemen itu mengambil risiko bisnis yang berlebihan atau menilai potensi risiko sebelum untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua, apakah manajemen memanipulasi ukuran kinerja, dan terakhir apakah manajemen menekan karyawan untuk mencapai hasil tanpa memedulikan metode yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu faktor yang kedua, komitmen terhadap integritas dan nilai etika serta kompetensi. Nah, perusahaan itu mendukung integritas, etika, dan kompetensi ini dengan beberapa cara. Yang pertama dengan mengembangkan kode etik tertulis secara eksplisit, apa itu perilaku jujur dan apa itu perilaku tidak jujur. Lalu yang kedua, menerapkan proses untuk menggunakan kode etik perusahaan dalam mengevaluasi kinerja. Lalu yang ketiga, mengajarkan dan mewajibkan penerapan kode etik. Lalu yang keempat, menghindari ekspektasi atau insentif yang tidak realistis. Lalu yang kelima, menghargai kejujuran. Dan keenam, mewajibkan karyawan untuk melaporkan tindakan yang tidak etis atau tidak jujur. Lalu yang terakhir adalah berkomitmen dalam kompetensi. Nah, untuk faktor-faktor selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lingkungan kontrol selanjutnya yaitu yang nomor 3, pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi. Dalam hal ini, perusahaan publik itu memiliki komite audit yang terdiri dari direktur independen dari luar. Karena bagaimanapun juga kan apabila memang perlu, dewan direksi itu harus melengkapi keahlian mereka dengan mempekerjakan konsultan eksternal. Lalu yang keempat, ada struktur organisasi. Ada aspek-aspek penting dari struktur organisasi, yaitu yang pertama, sentralisasi atau desentralisasi wewenang, yang bertujuan untuk menentukan di mana keputusan itu dibuat. Lalu yang kedua, ada hubungan pelaporan langsung atau matriks, yaitu untuk menentukan jalur pelaporan karyawan, seperti siapa melapor ke siapa. Lalu yang ketiga, ada pengelompokan berdasarkan industri, lini produk, lokasi atau jaringan pemasaran, itu untuk mengorganisasi perusahaan berdasarkan kegiatan atau pasar. Nah, yang keempat, bagaimana lokasi tanggung jawab memengaruhi kebutuhan informasi, yaitu agar setiap bagian mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan. Lalu yang kelima, organisasi dan jalur kewenangan untuk akuntansi, audit, dan sistem informasi fungsi, yaitu untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada ukuran dan sifat kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan besar kecilnya perusahaan dan jenis usahanya. Lalu yang kelima, ada metode penetapan wewenang dan tanggung jawab menggunakan deskripsi pekerjaan formal, pelatihan karyawan, jadwal operasional, anggaran, kode etik, dan kebijakan serta prosedur tertulis. Tujuannya tuh supaya setiap karyawan itu tahu tugasnya. Selain itu juga nggak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan pekerjaan itu bisa dikontrol dengan baik. Nah, yang keenam, SDM yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Jadi perusahaan itu harus merencanakan dan mempersiapkan suksesi, lalu yang kedua bisa dilakukan dengan merekrut orang yang kompeten, memberi kompensasi sesuai kinerja dan kualifikasi, memberi pelatihan, mengelola karyawan yang tidak puas, pemberhentian karyawan yang tidak kompeten, atau bisa juga dilakukan dengan memberi cuti dan rotasi tugas, memberi perjanjian dan asuransi, serta menuntut dan memenjarakan pelaku yang merugikan perusahaan. Nah, yang ketujuh, ada pengaruh eksternal mencakup persyaratan yang diberlakukan oleh bursa saham, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB, PCAOB, dan SEC. Selanjutnya,
Penilaian risiko dan respons risiko. Jadi risiko itu ada dua, yaitu risiko inheren yang merupakan risiko terhadap kerentanan sekumpulan akun atau transaksi terhadap masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Lalu yang kedua ada risiko residual, yaitu risiko yang tersisa setelah manajemen menerapkan pengendalian internal atau respons lain terhadap risiko. Ada beberapa cara menanggapi risiko, yaitu yang pertama, kurangi kemungkinan dan dampak risiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Lalu yang kedua, terimalah kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Yang ketiga, bagikan risiko atau alihkan ke orang lain dengan membeli asuransi atau melakukan outsourcing akun. Lalu yang keempat, hindari risiko dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang menimbulkan risiko. Selanjutnya, cara menilai dan merespons risiko. Yang pertama, identifikasi ancaman yang dihadapi perusahaan, yang mana ancaman itu bisa berasal dari kesalahan manusia, kecurangan atau penipuan, lalu ada kegagalan sistem informasi, bencana alam, ataupun bisa juga kesalahan prosedur kerja. Lalu yang kedua, dengan memperkirakan kemungkinan atau probabilitas terjadinya ancaman. Contoh, kesalahan input data yang memiliki kemungkinan cukup tinggi, sedangkan bencana alam memiliki kemungkinan yang lebih kecil. Nah, penilaian ini tuh membantu perusahaan menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan. Lalu yang ketiga, memperkirakan dampak atau potensi kerugian, yang mana dampaknya itu bisa berupa kerugian uang, kehilangan data, gangguan operasional, kerusakan reputasi perusahaan. Lalu yang keempat, ada mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian. Nah, ada contohnya seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, penggunaan password, audit dan pemeriksaan rutin, yang mana ini tuh bertujuan agar ancaman bisa dicegah atau diminimalkan. Lalu yang kelima, memperkirakan biaya dan manfaat dari penerapan kontrol. Mana hal ini itu dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian perusahaan. Lalu yang keenam, menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Tujuannya supaya perusahaan itu nggak ngeluarin biaya yang tidak efisien. Lalu yang ketujuh, menerapkan kontrol atau menentukan cara menghadapi risiko. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian itu tercapai dan respons terhadap risiko dilaksanakan. Prosedur pengendalian ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengendalian pengembangan dan akuisisi proyek. Yang keempat, kontrol manajemen perubahan. Yang kelima, desain dan penggunaan dokumen dan catatan. Yang keenam, melindungi aset, catatan dan data. Yang ketujuh, pemeriksaan independen terhadap kinerja. Yang pertama, otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas. Nah, otorisasi ini sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu otorisasi khusus dan otorisasi umum. Yang mana otorisasi khusus ini tuh agar suatu aktivitas atau transaksi dapat terjadi sesuai dengan arahan manajemen. Dan sedangkan otorisasi umum itu seperti manajemen memberi wewenang kepada karyawan untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus. Lalu yang kedua ada pemisahan tugas, yang mana pemisahan tugas ini ada 9 bagian. Yang pertama, pemisahan tugas akuntansi, yang mana ada 3 fungsi yang mempengaruhi, yaitu fungsi otorisasi, menyetujui transaksi dan keputusan, fungsi perekaman, yang mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem komputer, dan memelihara jurnal, buku besar, arsip, atau basis data. Lalu fungsi pengawasan, yaitu yang menangani uang tunai, peralatan, inventaris, atau aset tetap, lalu menerima pelanggan yang datang, dan lain-lain. Yang kedua, ada pemisahan tugas sistem yang bertujuan untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada otorisasi, yaitu dalam pemisahan tugas, otorisasi ini tuh memiliki tugas atau tujuan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu transaksi sebelum transaksi tersebut dilakukan.
Baik, saya Karina Wahinita dengan NPM akhir 143 akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan proses keempat dari pemisahan tugas, yaitu pengentrian data. Nah, pengentrian data ini bertanggung jawab dalam memasukkan semua data-data dalam transaksi bisnis. Selanjutnya yaitu pemrograman. Nah, pada analisis program, membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka dan merancang sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yaitu operasi. Nah, seorang operator komputer memastikan bahwa semua data yang diinput, diproses, dan menghasilkan output itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang telah dihasilkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengguna. Dan pengguna ini berfungsi untuk mencatat transaksi, mengotorisasi pemrosesan data, memiliki akses login ke perusahaan, dan menghasilkan keluaran sistem. Selanjutnya yaitu manajemen. Nah, manajemen puncak bertanggung jawab atas semua aspek perusahaan, termasuk sistem informasinya. Selanjutnya yaitu kontrol pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pengembangan proyek dan kontrol akuisisi. Nah, di sini terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu komite pengarah, memandu dan mengawasi pengembangan dan pengadaan sistem. Yang kedua yaitu rencana induk strategis dikembangkan dan diperbarui setiap tahun. Yang ketiga yaitu rencana pengembangan proyek menunjukkan tugas-tugas yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu jadwal pemrosesan data menunjukkan waktu pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Yang kelima yaitu pengukuran kinerja sistem, dan yang keenam yaitu tinjauan pasca implementasi. Tahap kedua yaitu kontrol manajemen perubahan. Nah, organisasi memodifikasi sistem yang ada untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan IT. Mereka bertanggung jawab atas perubahan dan harus memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan kesalahan dan memfasilitasi penipuan. Selanjutnya yaitu desain dan penggunaan dokumen dan rekam. Nah, desain dan penggunaan dokumen atau catatan elektronik maupun kertas yang tepat dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap dari semua data transaksi yang relevan. Selanjutnya yaitu melindungi aset, catatan, dan data. Nah, berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi aset, catatan, dan data. Yang pertama yaitu buat dan terapkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Yang kedua yaitu memelihara catatan yang akurat dari semua aset. Yang ketiga yaitu batasi akses ke aset. Yang keempat yaitu lindungi catatan dan dokumen. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kinerja secara independen. Nah, pemeriksaan independen terhadap kinerja yang dilakukan oleh pihak selain orang yang melakukan operasi awal membantu memastikan bahwa transaksi diproses secara akurat. Pemeriksaan tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tinjauan tingkat atas, yang kedua yaitu tinjauan analitis, yang ketiga yaitu rekonsiliasi catatan yang dikelola secara independen, yang keempat yaitu perbandingan kuantitas aktual dengan jumlah yang tercatat, yang kelima yaitu akuntansi entry ganda, nah yang keenam yaitu peninjauan independen. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan informasi dan memantau proses kontrol. Nah, di sini terdapat 2 tahapan. Yang pertama yaitu informasi dan komunikasi. Nah, kerangka kerja IC yang diperbarui menetapkan bahwa 3 prinsip berlaku untuk proses informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan informasi secara internal. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hal-hal terkait pengendalian internal. Yang kedua yaitu pemantauan. Nah, sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus dipantau, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Nah, di sini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi pengendalian internal. Yang kedua yaitu menerapkan pengawasan yang efektif. Yang ketiga yaitu gunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat yaitu aktivitas sistem pemantauan. Yang kelima yaitu melacak perangkat lunak dan perangkat seluler yang dibeli.
Yang keenam yaitu melakukan audit secara berkala. Yang ketujuh yaitu pekerjakan petugas keamanan komputer dan kepala petugas kepatuhan. Nah, yang ke-8 yaitu libatkan spesialis forensik. Yang ke-9 yaitu pasang perangkat lunak dengan deteksi penipuan. Dan yang ke-10 yaitu terapkan saluran pelaporan penipuan. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi dari bab 10 yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.